Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. DPRD Kota Tanjung Pinang akan memanggil paksa Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah lantaran mangkir dalam panggilan panitia hak angket TPP ASN untuk yang ketiga kalinya. Kapal speedboat membawa 31 penumpang nyaris tenggelam akibat mati mesin usai dihantam ombak di tengah laut antara Seram dan Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Polisi menetapkan 2 tersangka kasus pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI tanpa dilengkapi dokumen resmi di Batam, Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan Endang Abdullah kembali mangkir untuk yang ketiga kalinya terkait hak angket DPRD Kota Tanjung Pinang pada Rabu 29 Desember. Panitia hak angket DPRD Kota Tanjung Pinang berencana akan memanggil paksa Rahma dan Endang. Polemik hak angket DPRD Kota Tanjung Pinang masih bergulir. Untuk yang ketiga kalinya, Wali Kota Tanjung Pinang dan wakilnya tersebut kembali mangkir dari panggilan panitia hak angket DPRD Kota Tanjung Pinang guna dimintai keterangan terkait Perwako Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 tentang tunjangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Panitia hak angket DPRD Kota Tanjung Pinang Asahadi Selayar mengatakan, panitia hak angket akan mengadakan pleno terhadap ketidakhadiran Rahma dan Endang tersebut guna mengambil langkah yang akan ditempuh. Kami kan nanti sebaiknya akan melaksanakan pleno angket, langkah-langkah apa kami kan tadi kami jawab tadi, apakah dimungkinkan saja kami kembali meminta bantuan kepada kepolisian, yaitu dan ketidakhadiran beliau ini juga kan kami akan tuangkan di dalam laporan kepada di dalam rapat paripurna. Jadi Pak, berarti pemanggilan paksa. pemanggilan paksa. Ini pemanggilan paksa setelah pemanggilan ketiga. Kalau kami minta bantuan pemanggilan paksa. Gitu. Itu kapan akan dilakukan, Bang? Kan belum pleno ini, kapan kan nanti kalau pleno ada sebentar kan? Pemanggilan berikutnya kalau memang kami akan manggil lagi, gitu ya. Dengan maksimalkan waktu yang ada. Sementara Kabak Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tanjung Pinang saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang mengenai hak angket tersebut mengatakan belum ada informasi. Sementara itu, pejuang marwah dan masyarakat anti korupsi Kota Tanjung Pinang merasa kecewa terhadap sikap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang yang kembali mangkir dari panggilan panitia hak angket DPRD Kota Tanjung Pinang. Kami merasa kecewa sebenarnya kenapa wali kota dan wakil kota tidak datang. Kalau mereka merasa punya tanggung jawab kepada masyarakat, mereka seharusnya datang. Ya, kalau mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka buatkan. Hak angket ini kan hanya sekedar bertanya. Mereka tidak ada wewenang untuk punishment gitu, memecat ataupun memakzulkan wali kota, tapi kan mereka butuh keterangan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau akan melakukan penelitian pada benda mirip tank yang sebelumnya ditemukan seorang nelayan mengapung di perairan Bintan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 dan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama Dwika Cahya Setiawan mengatakan, pihaknya akan melakukan penelitian secara mendetail pada benda mirip tank tersebut, apalagi di dalam benda tersebut tidak ditemukan apapun. Dwika memperkirakan benda mirip tank tersebut berasal dari perairan Anambas, kemudian terbawa arus laut hingga ditemukan di perairan Bintan. Pasalnya, benda serupa juga pernah ditemukan di perairan Anambas beberapa waktu lalu, sebagaimana yang dilansir sejumlah media massa. Dwika menduga benda mirip tank tersebut sengaja dibuat, akan tetapi pihaknya belum mengetahui persis benda tersebut akan diperuntukkan untuk apa. Benda ini sementara belum kita identifikasikan sebagai benda apapun karena kita sedang menunggu
tim peneliti yang sedang dibentuk, yang nanti akan kita gabungkan juga tim utamanya dari Pushidrosal yang akan meneliti benda ini adalah benda apa sebenarnya. Sementara itu, Jai, seorang nelayan setempat membenarkan jika dirinya yang pertama kali menemukan benda mirip tank tersebut. Saat ditemukan sedang mengapung di tengah laut di perairan Pulau Buruan, Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, pada Senin 27 Desember, sekitar pukul 8 pagi. Saya lihat ada barang yang ngapung, terus saya hampiri. Saya pun kaget juga melihat kayak gitu kan. Nah, jadi saya mikir kayak mana ya, kasih laporan aja ke Kepala Desa ya kan. Kepala Desa harus ke sini, gambar. Langsung ditarik lah. Waktu itu abang sempat narik? Iya. Gimana, berat enggak waktu narik? Aduh, kayaknya sampai mau roboh pompong lah. Itu abang sendiri atau gimana? Dia sendiri. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Sebuah kapal speedboat yang membawa 31 penumpang nyaris tenggelam akibat mati mesin usai dihantam ombak di tengah laut antara Seram dan Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sebuah speedboat nyaris tenggelam di tengah laut Seram, Maluku, Provinsi Maluku pada Selasa 28 Desember 2021. Kapal tersebut mati mesin akibat dihantam ombak laut. Kapolsek Lehitu Ibtu Julkisno Kaisupi menyampaikan, kapal speedboat yang memuat 31 penumpang tersebut nyaris tenggelam akibat mati mesin. Dari 31 penumpang, 5 orang adalah awak kapal, sementara sisanya 26 penumpang yang terdiri dari 19 orang dewasa dan 7 orang anak-anak. Saat dievakuasi, para penumpang tampak pasrah dan panik. Tidak ada korban jiwa akibat mesin speedboat yang mati. Aparat kepolisian, TNI, dan masyarakat berhasil melakukan evakuasi seluruh penumpang speedboat. Saat melakukan proses evakuasi, petugas sedikit menemukan kesulitan karena pengaruh ombak yang kencang. Meski demikian, para penumpang berhasil diselamatkan dari lokasi kejadian hingga ke dermaga Desa Hitu, Kecamatan Lehitu. Ketika kita sampai langsung kita melakukan evakuasi, kita memindahkan seluruh penumpangnya itu ke speed kita, dan setelah mereka sudah aman di speed kita dan mulai speed yang mereka tumpangi tidak dicoba satu mesinnya hidup. Namun seluruh penumpangnya sudah pindah di speed kita dan kita langsung evakuasi ke pelabuhan itu. Dan alhamdulillah dari 31 orang itu yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah semuanya selamat dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Julkisno mengatakan, untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut, warga dihimbau tidak melakukan perjalanan laut saat kondisi cuaca dan gelombang laut sedang tinggi. Dari Ambon, Maluku, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kementerian Kesehatan menemukan satu kasus transmisi lokal COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Hingga tanggal 28 Desember, terkonfirmasi positif Omikron sebanyak 47 kasus. Kementerian Kesehatan dalam konferensi pers daring pada Selasa 28 Desember mengungkapkan adanya temuan satu kasus transmisi lokal COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Sehingga per Selasa 28 Desember 2021, total kasus konfirmasi positif Omikron menjadi 47 kasus, terdiri dari satu kasus lokal dan 46 impor. Kasus transmisi lokal tersebut merupakan seorang pria berusia 37 tahun asal Medan. Pasien tidak ada kontak dan riwayat perjalanan ke luar negeri. Namun pasien bersama istri sempat mengunjungi salah satu tempat makan di daerah SCBD Jakarta. Dan pada tanggal 19 Desember melakukan tes antigen yang dinyatakan positif dikarenakan yang bersangkutan berencana untuk kembali ke Medan. Lalu dilakukan PCR pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omikron didapatkan dari laboratorium DSI pada tanggal 26 Desember. Siti Nadia menambahkan, saat ini pasien dalam proses evakuasi untuk menjalani isolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Pihaknya telah melakukan tracing terhadap aktivitas dan tempat tinggal pasien. Hingga 28 Desember tidak ditemukan gejala pada pasien. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kepolisian Resor Kota Polresta Barela menetapkan 2 wanita sebagai tersangka kasus pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Upaya pengiriman 9 pekerja migran Indonesia atau PMI ke Singapura tanpa dilengkapi dokumen resmi seperti dokumen Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (EKTKLN) berhasil digagalkan Kepolisian Resor Kota Polresta Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Barelang, Inspektur Polisi 1 Dwi D. Anggraini, ditemui saat gelar perkara pada Selasa 28 Desember mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya sudah menetapkan 2 orang wanita sebagai tersangka, yakni masing-masing berinisial SS dan DN. Dalam kasus ini, kedua tersangka memiliki peran yang hampir sama, seperti merekrut calon PMI dari luar Kepulauan Riau untuk bekerja di Singapura, menampung, hingga memfasilitasi keberangkatan PMI melalui pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam. Dalam kasus ini, petugas berhasil menemukan sejumlah bukti administrasi di tempat penampung yang berada di Kecamatan Sekupang. Di penampungan tersebut, petugas juga menemukan 9 calon PMI yang telah ditampung di sana sejak 2 Desember lalu. Kalau di Indonesianya mereka tidak melengkapi persyaratan yang pertama EKTKLN yang dikeluarkan langsung oleh BP2MI. Yang mana EKTKLN tersebut itu sudah merupakan surat izin mereka untuk berangkat sebagai PMI. Sudah dilakukan latihan prakerja oleh Disnaker setempat. Nah, namun itu tidak dilengkapi oleh mereka. Sedangkan mereka melengkapi persyaratan visa kerja yang ada di Singapura, yaitu berbentuk in principle approval yang dalam arti kata itu IPA. Di Singapura itu mereka lengkapi. Jadi secara garis besarnya di Indonesia mereka tidak resmi, tapi di Singapura mereka resmi. Menurut Ibtu Dwi D. Anggraini, penindakan kasus ini turut menambah daftar pengungkapan tindak pidana perdagangan manusia sepanjang tahun 2021 oleh jajaran Polda Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, jelang final leg pertama Piala AFF antara Indonesia kontra Thailand, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis tim asuhannya akan meraih kemenangan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis Indonesia akan raih kemenangan pada final leg pertama Piala AFF 2020 melawan Thailand yang akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura pada Rabu 29 Desember. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, sebagai mantan pemain dan pelatih yang berpengalaman, dirinya telah mengoleksi 20 gelar juara. Oleh sebab itu, dirinya optimis tim asuhannya akan raih kemenangan di laga final kontra Thailand. Shin Tae-yong juga menekankan kepada pemain timnas agar siap fisik dan mental dalam laga final nanti. 다 기량들이 우수하고 고르다 어느 한 포지션에 대해서 뭐 나쁜 것이 보이지 않는다, 안 좋은 것이 보이지 않는다. 그러다 보니까 모든 선수가 기량이 좋아 보이고 그렇지만 공은 둥글기 때문에 우리가 어떤 것을 파고 들어갈 것인지에 대해서는 경기장 안에서 보여줘야 되기 때문에 여기서 얘기할 수 있는 부분은 아니라서 일단 태국은 좋은 팀이라고 저는 분명하게 얘기할 수 있습니다. Semangat optimisme juga disampaikan striker timnas Egy Maulana Fikri. Dirinya dan tim akan bekerja keras untuk memenangkan pertandingan dan membawa trofi Piala AFF ke Indonesia. Ini semua juga bukan hanya tentang saya, bukan hanya bagaimana saya akan memberikan yang terbaik. Pasti semua pemain ingin memberikan yang terbaik. Coach juga sudah menerapkan apa yang bakal kita lakukan di final nanti. Jadi kita akan bekerja keras secara tim, kita akan bahkan sampai darah penghabisan pun kita akan bekerja keras agar kita bisa memenangkan pertandingan ini dan membawa trofi piala ini ke Indonesia. Timnas Garuda tercatat sudah 5 kali masuk dalam partai final Piala AFF, namun tidak meraih trofi juara. Partai final leg pertama akan dilangsungkan pada Rabu 29 Desember 2021. Dan leg kedua akan dilangsungkan pada Sabtu 1 Januari 2022 di Stadion Nasional Singapura. Dari Singapura, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemilik PT Ayodhya Multisarana atau AMS, Ki Agus Emil Fahmi Kurnain, terdakwa kasus dugaan korupsi pembayaran komisi terhadap agen asuransi fiktif di PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo, dituntut jaksa dengan hukuman selama 5 tahun penjara. Selain dituntut hukuman 5 tahun penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda senilai 250 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kerugian negara senilai 1,3 miliar rupiah.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK, Nur Aziz pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 28 Desember. Sebelum pembacaan amar tuntutan, jaksa mempertimbangkan dua hal. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa tidak sepenuhnya mengaku terus terang perbuatannya. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT Jasindo. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah menyetorkan sejumlah uang ke rekening penampungan KPK sebesar Rp1.338.678.000. Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Agus Emil Hamitomen telah secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa tidak benar korupsi telah bersama-sama dan berlanjut supaya diatur dalam dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sudah diberikan dan diberikan dalam dakwaan normatif ke 1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp250 juta dan pidana kurungan penjara selama 3 bulan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Mayor Jenderal Marinir Lukman Hakim beserta jajarannya melakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Selasa 28 Desember. Adapun kunjungan dan Puspomal ke lembaga anti rasuah tersebut adalah untuk melakukan audiensi kepada Ketua KPK dan jajarannya. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kolaborasi kedua lembaga tersebut dan kontribusi TNI AL dalam pemberantasan korupsi, serta dilakukan penandatanganan kerjasama terkait penggunaan sementara rumah tahanan di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut yang berlokasi di Jakarta Utara. Ini juga tadi telah ditandatangani kerjasama antara KPK dengan Puspom TNI Angkatan Laut, bahwa kami bekerjasama bisa memanfaatkan sebagian dari lahan dan bangunan rumah tahanan yang berlokasi di Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut. Kira-kira itu yang dilakukan pada hari ini, dan mudah-mudahan kerjasama yang baik ini bisa terus juga ditingkatkan. Silakan penandatanganan perjanjian kerjasama penggunaan sementara rumah tahanan di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2005. Pelaksanaan untuk dengan Angkatan Laut di situ termasuk dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Sepanjang tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT telah melaksanakan kegiatan deradikalisasi terhadap 961 orang yang terdiri dari 718 mantan teroris dan 243 orang terpapar radikal terorisme. Selain kegiatan deradikalisasi, pada konferensi pers di Jakarta Selasa 28 Desember, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar juga mengatakan, sepanjang Januari hingga Desember 2021, pihaknya bersama Polri sudah melakukan penindakan terhadap 364 orang terkait tindak pidana terorisme. Boy mengatakan, BNPT dan Polri telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap 332 orang. 3 orang dilimpahkan pada pidana umum, meninggal dunia sebanyak 13 orang, dan 16 orang dipulangkan. 364 orang tersebut terafiliasi dengan sejumlah kelompok, di antaranya 178 orang terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah, 154 orang terafiliasi dengan JAD, 16 terafiliasi MIT, dan 16 lainnya terafiliasi FPI. Jadi tentunya kita terus melakukan kontra radikalisasi sekaligus
memperluas jaringan edukasi kepada masyarakat. Karena yang terpenting di sini adalah masyarakat di era kebebasan informasi hari ini bisa memiliki kesadaran yang tinggi. Boy menambahkan, untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT juga melaksanakan kegiatan edukasi peran masyarakat dalam kesiapsiagaan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Polres Metro Jakarta Barat menangkap sopir taksi online pelaku penganiayaan terhadap penumpang wanita akibat muntah di dalam mobil. Dalam penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti pelecehan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Penyidik Polsek Metro Tambora bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat meringkus seorang sopir taksi online berinisial GJ, pelaku penganiayaan terhadap penumpang wanita yang terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat beberapa hari lalu. Pelaku diamankan di salah satu mal di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Saat diamankan, pelaku mengakui perbuatannya yang telah menganiaya korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengungkapkan, peristiwa tersebut bermula saat korban dalam perjalanan menggunakan taksi online, merasakan mual dan ingin muntah, hingga akhirnya korban terpaksa muntah di dalam mobil, mengakibatkan pelaku naik pitam dan menuntut ganti rugi sebesar Rp300.000 kepada korban. Namun korban tidak sanggup menuruti permintaan pelaku, hingga terjadilah aksi pemukulan tersebut. Mengakui perbuatannya, melakukan pemukulan dan juga penamparan. Nah, sehingga dengan kejadian tersebut, penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dengan persangkaan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun. Kemudian terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan di Polsek Metro Tambora. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Metro Tambora dan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Tanjung Pinang, Kepolisian Resor atau Polres Tanjung Pinang memasang fasilitas aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk Polres. Kebijakan tersebut sudah mulai diterapkan mulai dari Selasa 28 Desember 2021 kemarin. Setiap orang yang ingin masuk ke Mapolres Tanjung Pinang diminta memindai barcode yang disediakan Polres di gerbang pintu masuk Polres ke aplikasi Peduli Lindungi yang terpasang di smartphone. Penerapan kebijakan wajib penggunaan aplikasi Peduli Lindungi masuk Polres Tanjung Pinang ini dinilai menjadi salah satu langkah mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, khususnya varian Omikron yang masih hangat dan menjadi perbincangan publik. Penggunaan aplikasi tersebut dinilai dapat membantu mendapatkan informasi tentang vaksinasi warga Tanjung Pinang. Direncanakan kebijakan tersebut juga akan diterapkan pada setiap polsek di Kota Tanjung Pinang. Kita terapkan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolres. Pada intinya tujuan dari Polres Tanjung Pinang ini pasang aplikasi ini untuk menekan masyarakat kita dan memantau siapa yang kira-kira berjalan dari mana terpantau di kita, karena kita aplikasi Peduli Lindungi ini kan terkoneksi, terpusat, jadi perjalanan seseorang ini sebelum memasuki Polres Tanjung Pinang ini akan terpantau. Supriyadi menghimbau agar masyarakat tidak bepergian ke luar negeri maupun luar daerah, terlebih lagi karena saat ini bertepatan dengan momen libur akhir tahun. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.